Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmat Destrian dengan ujung NPM 003 dari jurusan Akuntansi 2024, Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan membahas materi investasi dalam akuntansi menengah 2 dan materi ini tuh termasuk sangat penting karena sering muncul dalam tugas, kuis maupun ujian akhir semester. Nah, secara sederhananya, investasi itu adalah penempatan dana oleh perusahaan pada instrumen tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan, baik itu berupa bunga, dividen, maupun kenaikan investasi. Dalam akuntansi, investasi itu dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu ada investasi utang dan juga investasi ekuitas. Nah, pertama saya akan membahas mengenai investasi utang. Investasi utang itu adalah investasi yang dilakukan perusahaan dengan membeli surat utang seperti obligasi. Seperti misalnya PT ABC membeli obligasi senilai 100 juta. Dengan membeli obligasi tersebut, perusahaan itu akan memperoleh pendapatan bunga secara berkala sampai jatuh tempo. Saat pembelian obligasi, jurnal yang dibuat itu adalah investasi obligasi pada kas. Misalkan harganya 100 juta, berarti investasi obligasinya 100 juta dan kasnya di posisi kredit sebesar 100 juta. Kemudian ketika bunga diterima, itu jurnalnya kas pada pendapatan bunga. Kasnya berada di posisi debit dan pendapatan bunganya berada di posisi kredit. Lalu apabila obligasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut itu akan dilunasi oleh penerbit obligasi sesuai nilai nominalnya. Nah, lalu yang kedua di sini saya akan membahas mengenai investasi ekuitas. Selanjutnya adalah investasi ekuitas. Investasi ini itu terjadi ketika perusahaan membeli saham perusahaan lain. Nah, tujuan investasi saham dapat berupa memperoleh dividen, mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham, atau bahkan memperoleh pengaruh terhadap perusahaan yang diinvestasikan. Perlakuan investasi saham itu dapat dibedakan berdasarkan tingkat kepemilikannya. Itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu kepemilikan kurang dari 20%. Jika kepemilikan sahamnya kurang dari 20%, maka investor dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan investi. Dalam kondisi ini, dividen yang diterima itu diakui sebagai pendapatan. Contoh jurnal saat menerima dividen yaitu kas pada posisi debit dan juga pendapatan dividen di posisi kredit. Lalu yang kedua di sini saya akan menjelaskan mengenai kepemilikan 20% sampai dengan 50%. Jika kepemilikannya itu ada di antara 20% hingga 50%, maka itu investor dianggap memiliki pengaruh signifikan. Metode yang digunakan itu adalah metode ekuitas. Nah, pada metode ini, investor tidak hanya mencatat dividen yang diterima, tetapi juga mengakui bagian laba perusahaan investi. Misalnya, perusahaan itu memiliki 30% saham PT XYZ. Jika PT XYZ itu memperoleh laba 100 juta, maka investor harus mengakui 30% dikali 100 juta, sama dengan 30 juta. Nah, jurnalnya investasi pada PT XYZ sebesar 30 juta dan juga pendapatan investasi 30 juta. Apabila dividen diterima, dividen tersebut justru akan mengurangi akun investasi jurnalnya, yaitu kas pada investasi pada PT XYZ. Lalu yang ketiga di sini saya akan menjelaskan mengenai kepemilikan lebih dari 50%. Nah, jika kepemilikannya itu lebih dari 50%, perusahaan itu dianggap memiliki kendali atas perusahaan lain. Dalam kondisi ini, perusahaan induk dan anak itu harus menyusun laporan keuangan konsolidasian. Tujuannya itu agar laporan keuangan itu menggambarkan kondisi ekonomi sebagai kesatuan entitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan investasi utang dan juga ekuitas. Agar lebih mudah dipahami, perbedaannya yaitu adalah investasi utang itu berupa obligasi atau surat utang. Investor itu bertindak sebagai kreditur,
lalu menghasilkan pendapatan bunga dan juga memiliki tanggal jatuh tempo. Untuk investasi ekuitas sendiri yaitu seperti berupa saham, lalu investor bertindak sebagai pemilik dan juga menghasilkan dividen dan capital gain, dan juga dia itu tidak memiliki jatuh tempo. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.